let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Ardan Kusuma Wardana dan kedua teman saya Denny Agus Landa dan Muhammad Fauzan. Nah, kami di sini akan menjelaskan sedikit tentang cost benefit analysis atau analisa manfaat dan biaya. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh Denny. Kepada Denny, kami persilakan. Kenalkan, nama saya Denny Agus Landa. Nah, di sini kami dari program studi farmasi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu Jambi. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang cost benefit analysis atau yang bisa disingkat dengan CBA. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari cost benefit analysis. Nah, definisi dari cost benefit analysis yaitu menurut beberapa ahli. Nah, yang pertama itu menurut Ken pada 2003. Cost benefit analysis yaitu merupakan analisis bisnis untuk memberikan gambaran kenapa harus memilih atau tidak memilih spesifikasi dari suatu investasi. Nah, jadi itu menurut Ken pada 2003. Yang kedua yaitu menurut Kenneth Jens et al. Pada 2004, cost benefit analysis atau CBA adalah suatu teknik untuk menganalisis biaya dan manfaat yang melibatkan estimasi dan mengevaluasi dari manfaat yang terkait dengan alternatif tindakan yang akan dilakukan. Nah, jadi itu menurut Kenneth Jens et al. Pada 2004. Nah, jadi menurut para ahli ini dapat kita simpulkan bahwa cost benefit analysis adalah teknik untuk menghitung rasio antara biaya investasi, kesehatan dan manfaat atau benefit yang diperoleh. Nah, di mana manfaat diukur dengan unit moneter atau rupiah. Nah, jadi itulah definisi dari cost benefit analysis atau yang disebut dengan CBA. Di penjelasan selanjutnya akan disampaikan saudara kita Ardan. Nah, kepada saudara Ardan kami persilakan. Nah, berikutnya yaitu apa saja langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisa dengan metode CBA ini. Nah, langkah yang pertama yaitu identifikasi alternatif atau interferensi yang dipilih. Nah, interferensi yang dipilih untuk dilakukan analisa boleh lebih dari 2, di mana semakin banyak interferensi yang dipilih untuk dianalisa, maka semakin baik pula hasilnya dan memberikan pilihan yang bervariasi serta analisis yang cukup lengkap. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi biaya dari masing-masing alternatif ataupun interferensi. Nah, sebelum kita mengidentifikasi biaya, ada baiknya kita melakukan pengklasifikasian komponen-komponen biaya dari masing-masing alternatif. Nah, untuk klasifikasi biaya ini dapat dilakukan dengan cara meliputi biaya investasi, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan juga biaya resiko akibat kekurangan. Nah, untuk yang ketiga yaitu menghitung total biaya dari alternatif atau interferensi. Nah, setelah seluruh komponen biaya diklasifikasi dan diidentifikasi, maka langkah selanjutnya kita harus menghitung secara total seluruh biaya yang berasal dari masing-masing alternatif dengan cara AIC, yaitu Annual Investment Cost. Nah, kemudian yang keempat yaitu mentransformasikan manfaat ke dalam bentuk uang. Nah, dalam mengidentifikasi manfaat ini, dari masing-masing alternatif memiliki 2 komponen, yaitu manfaat secara langsung dan manfaat secara tidak langsung. Nah, untuk yang kelima yaitu menghitung total benefit, di mana di dalam mentransformasikan manfaat ke dalam bentuk uang, di sini kita terdapat 2 manfaat. Yang manfaat pertama, manfaat secara langsung. Dalam perhitungan manfaat secara langsung ini, kita dapat menguangkan total dari keuntungannya. Sedangkan manfaat yang tidak langsung ini dapat dihitung dengan cara menguangkan biaya akibat dari kegagalan. Nah, yang keenam yaitu menghitung rasio benefit atau discounting. Nah, penjumlahan antara benefit langsung dan tidak langsung dari masing-masing alternatif atau interferensi dikonversikan dalam bentuk uang.
setelah itu dilakukanlah langkah terakhir, yaitu menganalisis pilihan mana antara alternatif ataupun interferensi yang lebih menguntungkan dengan menggunakan perhitungan NPV, Net Present Value. Nah, itulah dari langkah-langkah bagaimana cara melakukan metode dari CBA tadi. Nah, saya lanjutkan kepada Fauzan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fauzan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam tujuan penggunaan atau pengaplikasian dari CBA. Yang pertama, menyediakan data tentang net monetary outcome atau hasil net output dalam bentuk biaya untuk sebuah intervensi medis. Bukan hanya berfungsi sebagai pembanding antara intervensi yang satu dan intervensi yang lainnya. Yang kedua, menyediakan data tentang net monetary outcome untuk sebuah intervensi medis. Contohnya, untuk mengontrol hipertensi dan diabetes, sebaiknya melakukan diet sehat serta olahraga yang rutin, ketimbang langsung memberikan terapi obat kepada pasien. Hal ini dapat dihitung dan dibandingkan. Jadi, CBA dapat digunakan untuk membandingkan biaya alternatif pengobatan antara yang satu dengan pengobatan yang lainnya. Perbandingan langsung secara kuantitatif intervensi medis untuk penyakit yang berbeda. Hal ini sangat berguna bagi suatu rumah sakit, agen asuransi, pemerintah, dan yang lainnya. Karena budget biayanya yang seringkali terbatas, jadi sebuah intervensi medis diharapkan dapat memberikan dampak kesehatan yang besar. Baiklah, sekian penjelasan dari kami terkait metode analisa CBA atau Cost Benefit Analysis. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've